Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau mereka tidak pernah merubah keadaan itu sendiri. Allah Maha baik, Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha lembut, Allah Maha mulia, Allah Maha agung, Allah Maha pengampun. Allah tidak ingin susahin hamba, tapi mohon maaf, hamba yang suka membuat kezaliman diri sendiri, hamba yang memulai merusak, hamba yang memulai berdosa, hamba yang mulai mengingkari janji. Allah tidak pernah berubah, tapi kita yang mulai merubah. Makanya Allah rubahkan nasib kita. Kalau mau kembali kepada nasib yang lebih baik, kembalilah kepada Allah dengan baik, akan Allah balas dengan lebih baik. Cuba lihat prinsip Allah sama kita apa? Coba. Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak berkenan menyusahkanmu, Allah tidak mau mengujimu, Allah tidak mau membebankanmu, Allah tidak mau membuat hidupmu sengsara, Allah tidak mau membuatmu menderita. Tapi syaratnya apa? Kalau bersyukur dan beriman, beres. Buat apa datang bala? Buat apa datang wabah? Buat apa datang ujian? Kalau kita bersyukur dan beriman. Berubah prinsip iman, tidak pernah bersyukur, bahkan salah gunakan nikmat Allah, datanglah azab, datanglah bala, datanglah ujian, datanglah kesusahan dalam rumah tangga, kesusahan bersama anak, kerusakan akhlak anak, perubahan akhlak suami, kerusakan akhlak istri. Terjadi semua berubah karena yang membuat perubahan kita, bukan Allah. Allah prinsipnya satu dan tidak pernah Allah rubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak pernah merubahkan nasib satu kaum dari baik menjadi buruk kecuali mereka yang merubah diri sendiri. Kalau mau rubah jadi lebih baik, kembali perbaiki hubunganmu sama Allah. Jadi hubunganmu sama Allah luar biasa, Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Mau jadi sama Allah biasa-biasa saja, jangan harap dari Allah yang luar biasa. Beribadah kepada Allah, perbaiki hubunganmu sama Allah dengan cara yang luar biasa, dapatlah anugerah yang luar biasa. Kalau kamu beribadah kepada Allah biasa-biasa, jangan harap balasan yang luar biasa. Allah tidak akan menyiksamu. Buat apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, mohon maaf, ada sedikit dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia artinya apa? Allah tidak menyiksamu, Allah tidak akan menyiksamu. Tapi kalau bahasa Arab, maknanya agak sedikit beda, lebih dalam. Dan selalu saya sudah menyampaikan di dalam tausiah di mana-mana, saya sudah menyampaikan, tidak ada bahasa yang bisa teliti dan menjelaskan makna Al-Quran itu sendiri selain bahasa Arab. Semua bahasa kemampuannya sangat terbatas. Menurut saya, semua bahasa selain bahasa Arab mentafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran, semua bahasa miskin, tidak punya kekayaan sebagaimana kekayaan bahasa Arab. Makanya kalau kita baca terjemahannya, beda makna yang sangat berkesan dalam bahasa Arab. Saya sekarang terjemahkan sesuai bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia ini. Bukan berarti tidak sah bahasa Indonesia sah, cuman terjemahannya hanya lapisan. Lapisannya saja yang diterjemahkan, tipisnya, kulitnya, tapi sedalamnya belum tersentuh. Buat apa Allah menyiksamu? Beda enggak artinya? Beda. Yang di dalam bahasa Arab
Bukan Allah tidak akan menyiksamu, tetapi buat apa Allah menyiksamu kalau selama kamu bersyukur dan beriman? Pas enggak? Ternyata memang Allah tidak ingin uji kita. Allah tidak ingin kita susah. Allah tidak ingin kita sakit. Allah tidak ingin kita dihina. Allah tidak ingin kita berpecah belah. Allah tidak ingin kita bermusuhan. Allah tidak ingin kita menderita. Allah tidak ingin kita terbeban. Allah tidak ingin kita miskin. Allah tidak ingin itu semua. Sambil ma yaf'alullah dalam bahasa Arab. Ma yaf'alullah, buat apa? Selama kamu bersyukur dan beriman, tak mungkin Allah siksamu. Kalau bersyukur dan beriman, tak mungkin Allah ujimu lagi. Kalau bersyukur dan beriman, tidak mungkin Allah susahkanmu lagi. Berarti yang bermasalah siapa? Allah atau kita? Kita yang bermasalah. Ternyata nikmat Allah banyak, tapi mohon maaf, masih kurang kita mensyukurinya. Kita aja yang sudah nikmat yang kita terima, belum kita syukuri, masih minta lagi. Dan selalu saya berkata, syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Bisa enggak hafal kalimat itu? Syukuri yang sudah ada, dijamin, karena Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana kita tak mendapatkan jaminan tambahan nikmat? Syukuri yang sudah ada, akan Allah jaminkan yang belum ada jadi ada. Faham? Faham. Contoh, kita sudah punya nikmat sehat wal afiat. Ya Allah, masih minta. Syukuri dulu, ini belum lunas. Yang sudah ada belum lunas syukurnya. Kalau kita minta lagi Allah kasih, minta lagi Allah kasih, nanti jadi banyak hutang, belum kita lunas. Makanya belajar hidup apa adanya dan syukuri dan nikmati dengan apa adanya. Jangan terlalu banyak minta. Salah satu ujian Allah hadirkan bala kita kurang bersyukur. Ternyata selama ini kelancaran kehidupan kita, kita tidak sadari itu nikmat besar dari Allah. Jalan-jalan malam minggu ternyata nikmat. Makan bersama keluarga di luar itu nikmat. Kita bisa antar anak sekolah pulang pergi, ternyata itu nikmat. Kita masuk kantor pagi dan pulang sore, ternyata itu nikmat. Tapi kita tidak sadari itu nikmat, menjadi sebuah kebiasaan. Begitu datang ujian, semua nikmat itu berubah menjadi sulit untuk laksanakan. Anak kita belajar sekolah online, kita belajar agama diam di rumah. Tarawih tidak bisa, Jumatan susah. Kita ke masjid hati-hati, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Karena di masa kita lancar tidak menganggap itu nikmat dan kita lupa syukuri. Makanya Allah kirimkan ujian supaya kita sadar, ya Allah, ternyata betul terlalu banyak nikmat selama ini. Begitu datang ujian, ya Allah, tolonglah kami, angkatlah ujian. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya Allah angkat ujian tak perlu diminta. Ya Allah, kun fayakun, angkat ujian. Perbaiki syukurmu kepada Allah. Syukuri yang sudah ada. Nikmati apa adanya. Hidup walaupun pas-pasan. Ridha dan ikhlas akan Allah rubahkan. Ini kan dunia milik Allah. Syukur. Ternyata ibadah syukur sangat besar manfaatnya. Bahkan semakin kita bersyukur, semakin bertambah kenikmatan yang Allah akan berikan. Dan salah satu ucapan syukur, Alhamdulillah. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa berkata Alhamdulillah walaupun dalam keadaan susah. Dan mohon maaf, itu yang paling berat. Habis makan, kenyang, bilang apa? Alhamdulillah. Habis bangun tidur enak, bilang apa? Alhamdulillah.
Pulang perginya lancar. Bilang apa? Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ternyata biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita susah masih mau mengucapkan Alhamdulillah, di situ ternilai iman kita sejauh mana. Teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau lagi enak, duduk manis, tidak akan terlihat kemuliaan akhlaknya. Ketika terbancing emosi, dihina, difitnah, dicaci maki, gimana sikapnya? Seperti Nabi Muhammad, sabar, diam, ikhlas, memaafkan, bahkan mendoakan orang itu. Beda sama orang-orang yang ketika terkena musibah langsung dia ngamuk, ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, kok jadi keadaannya begini? Ya Allah, ekonomi hancur. Bukan Allah yang menghancurkan, tapi kurang syukur kita yang menghancurkannya. Belajar Bapak Ibu, selalu ucapkan Alhamdulillah. Saya pernah pergi ke rumah sakit, silaturahim kepada seorang ibu, jamaah dari majlis ta'lim. Usia sudah tua. Saya datang ke rumah sakit. Kondisinya banyak bersoalan dan bermasalah. Jantung, cuci darah, kakinya, kencing manis, banyak masalahnya. Matanya. Ketika saya datangin dan anaknya, sampai ada salah satu anak berkata, kayaknya ibu saya ini lebih baik mati daripada hidup. Kasihan menderita sakit. Tapi subhanallah, cuba anaknya bicara apa, tapi cuba ibunya bicara apa. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, anakku, sayangku Ali Jabir. Gitu dia suka panggil saya. Ibu, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Saya kaget. Ibu, alhamdulillah apaan? Jantung, kencing manis, sakit parah, cuci darah. Alhamdulillah apaan? Kata dia, alhamdulillah masih punya daya dan kekuatan. Ingat salat dan ingat kepada Allah. Dia masih ingat ada nikmat yang tersisa. Dia melupakan semua ujian, bahkan tidak pernah berfikir sakitnya. Dia justru mempandangi kenikmatan yang masih dia miliki, dan dia berkata, alhamdulillah masih ada daya saya bisa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in namanya Az-Zubair ibn al-Awwam, Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Pernah beliau diuji sakit penyakit yang mengakibatkan harus dipatahi atau dipotong kakinya. Disarankan oleh dokter, di masa itu tidak ada suntik, di masa zaman tabi'in. Harus minum keras atau dikasih obat minuman keras supaya bisa bertahan, tidak sadar supaya bisa dioperasi. Kata beliau, saya tidak mau minum keras. Saya hanya berzikir kepada Allah dan kalian kerjakan. Dia tidak sadar sudah dipotong kakinya. Begitu sudah dipotong kakinya, baru dia berkata, sudah dipotong kakiku? Sudah. Dan dia berkata, alhamdulillah. Kata doktornya, kok alhamdulillah? Kakinya hilang. Kata beliau, Allah kasih 4 anggota badan, masih ada 3 walaupun sudah hilang 1. Allah kasih 4, ambil 1 kaki, masih ada 3, 2 tangan dan 1 kaki. Begitu pandangan orang saleh terhadap nikmat. Beda sama orang yang hilang 1 kakinya. Kenapa ya Allah 1 kaki? Ya Allah. Kenapa? Lupa ada 1 kaki lagi, ada tangan, ada tangan yang kedua, ada mata, ada lidah, ada akal, ada sehat. Cuman kaki saja yang 1 hilang. Sudah lihat bedanya orang saleh sama yang tidak saleh? Mempandangi nikmat yang masih ada, bukan nikmat yang sudah hilang. Tidak lama beliau punya anak 7. Salah satunya anak kecil main kuda, jatuh,
diinjak sama kuda, mati. Langsung didatangin kabar, anakmu mati. Alhamdulillah, Allah kasih 7, ambil 1, masih ada 6. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak itu? Hah? Saya belajar, apapun yang terjadi, saya selalu ucapkan Alhamdulillah. Istri saya telefon, nangis-nangis. Sayang, anak sakit, demam, panas, mau diantar ke rumah sakit. Saya diam. Sambil dia nangis-nangis. Kok kamu tak jawab sih, tak bicara apa-apa? Ya, tunggu kamu selesai. Kalau kamu sudah selesai bicara, baru saya bicara. Udah saya selesai, gimana nih? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi kita urus dia ke dokter. Santai. Namanya anak-anak kecil aktif di rumah. Jatuhkan piring, pecah. Istri datang, ibunya marah. Kamu dah perhatiin, kamu begini. Saya bilang, sayang, anakmu selamatkan? Selamat. Yang pecah apa? Piring. Udah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau marah karena pecah piringnya, tidak akan merubah takdir. Takdir sudah jalan, sudah terjadi. Kalau kita hanya salahkan, tidak akan merubah takdir. Saya bilang sama anakku, sudah pecah 1 piring, dah apa-apa. Kamu belajar ya, supaya jangan pecahkan piring yang lain. Udah selesai masalah. Cara menghadapi musibah membutuhkan tekad sabar, tekad ikhlas, dan kita tahu ini dari Allah yang mengangkat bala dan mengganti lebih baik, itu pula Allah. Ada satu doa ketika kita ditimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala yang sempurna terhadap musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik.